Sedianya malam kadang sedianya malam ini adalah malam giliran kedua petugas tarawih dan kulkum dari kiriman cabang Lebih Satu. Tugas pertamanya malam kelima itu anak kita sendiri, Muhammad Maulana, tetapi karena jadwalnya berbarengan dengan jadwal yang diminta sebelumnya kepada Mualim Haji Sakrani, maka alhamdulillah yang bersangkutan mau dipindah. Baiklah, untuk mengisi kekosongan ini panitia mencoba mengambil tugasnya. Tidak banyak, ulun hanya ingin menyampaikan sebuah teladan dari kisah bersyukur. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang sangat panjang, ulun bacakan terjemahnya saja. Diriwayatkan bahwa dahulu ada 3 orang dari Bani Israel, yaitu yang kebetulan mendapatkan kekurangan berupa yang pertama kada berambut atau botak, yang kedua kulitnya bebelang-belang atau mungkin bahasa kita bahari becalak, dan yang ketiga memiliki kekurangan di penglihatan atau picak. Ketiga orang ini diuji oleh Allah dengan Allah mengirimkan kepada mereka seorang malaikat. Suatu hari sang malaikat mendatangi ketiganya. Pada orang yang pertama, malaikat menemui si calak atau yang belang tadi. Orang yang menderita penyakit belang atau calak ini, berkatalah malaikat kepadanya, "Wahai Fulan, apakah yang paling engkau inginkan?" Maka dia menjawab, "Saya menginginkan kulit yang indah dan hilangnya penyakit ini, penyakit yang menjijikkan bagi orang-orang." Jawab si orang yang bercalak. Kemudian sang malaikat mengusap kulitnya dan dengan izin Allah hilanglah penyakitnya. Maka orang pertama ini serta merta memiliki kulit yang indah, yang bagus. Nah, jadi menginginkan kulit yang indah itu mulai bahari rupanya. Mengemini kulit indah diusahakan dengan skincare. Ini ulun aja kalau kurang tahu juga. Baru ulun bisa juga disapuinya nih pakai ini kan. Rupanya kada kulit punya laki hirang. Mata biru surya apakah? Ulun kada apa juga, ulun sudah padu juga sudah. Ini awalnya bujang tuh ada jualan kan. Ini sudah payu. Kemudian setelah disembuhkan penyakitnya, diberi bonus, ditanyai ulang oleh malaikat, "Kemudian harta apa yang paling engkau sukai, wahai Fulan?" Maka dijawabnya, "Saya ingin unta." Kemudian kepadanya diberilah unta betina yang sedang hamil, dan sang malaikat berpesan, "Semoga Allah memberkatimu pada hartamu ini." Untung Sekong pindah lagi kepada yang kedua, yaitu malaikat mendatangi yang rambutnya habis atau si botak, dan dia bertanya dengan pertanyaan yang sama, "Apa yang paling engkau inginkan?" Maka orang kedua menjawabnya, "Saya menginginkan rambut yang indah dan hilangnya penyakit ini, penyakit botak." Rupanya kebotakan itu penyakit lah.
Ada kan orang berjual minyak-minyak tuh, minyak firdaus macam-macam supaya tumbuh rambut. Penyakit yang menjijikan ini bagi orang-orang, ujarnya. Kemudian malaikat pun mengusap kepalanya, maka serta-merta dengan izin Allah tumbuh rambutnya. Kemudian nampaklah rambut yang indah. Dan melanjutkan malaikat ini bertanya yang kedua sama. Selanjutnya, apakah yang paling engkau sukai? Harta apa yang engkau paling sukai? Orang kedua menjawab, saya ingin sapi. Maka orang kedua pun diberi sapi betina yang sedang hamil pula. Dan sama malaikat pun berpesan dengan kalimat yang sama, semoga Allah memberkatimu dengan hartamu ini, sapi maksudnya. Setelah itu datang lagi malaikat kepada orang ketiga, yaitu orang yang picak matanya. Kemudian bertanya dengan pertanyaan yang sama, apa yang paling engkau inginkan? Nah, maka sama itu jawabannya, pada hendak wages amping dari penyakit butanya atau picaknya. Saya ingin penglihatan dan hilangnya penyakit buta ini, penyakit yang menjijikkan bagi orang-orang, ujar si buta. Kemudian malaikat pun sama mengusap di penyakitnya, yaitu di matanya, maka hilanglah kebutaan darinya. Kini si buta telah bisa melihat dengan bagus. Dan sama dengan sebelumnya, malaikat pun bertanya, harta apa yang paling engkau sukai? Dan si buta pun, ada lagi si buta lah, orang ketiga pun menjawab, aku ingin kambing. Nah, yang pertama ingin unta, yang kedua ingin sapi, yang saya ini ingin kambing. Kebetulan ada dengan samanya. Kemudian si orang ketiga pun diberi kambing betina yang sedang betianan, sedang hamil. Artinya tinggal menunggu waktu beranak pinak. Dan dipesani dengan kalimat terakhir yang sama, semoga Allah memberkatimu dengan hartamu ini, kambing. Ketiganya, si bakas, si calak, si botak, dan si buta akhirnya memiliki kehidupan yang berkecukupan. Mereka masing-masing memiliki satu lembah unta, satu lembah sapi, dan satu lembah kambing yang beranak pinak. Jadi menarik bahwa satuan yang digunakan di sini adalah satuan lembah, bukan satuan ekor. Kenapa? Karena gembala itu biasanya menggembalakan hewan itu di sebuah lembah. Hanya bisi apa tuh? Bisi apa penyawati? Punya hadangan tuh bisi pulau leh. Nah, karena di situ tersedia rumput-rumputan. Jadi satu lembah itu biasanya satu padang sabana. Kemudian di situ ada mata airnya, jadi cukup makan dan cukup minumnya. Kalau pian berkesempatan umrah tuh biasanya dibawa ke peternakan unta. Dan kita akan lihat kayak apa kehidupan yang itulah yang biasanya disebut dalam hadis-hadis itu Arab Baduy, Arab yang tidak senang hidup di kota tapi hidup di ya menggembala. Apakah mereka miskin? Tidak ya, mereka punya kendaraannya larang-larang tapi senang hidup di pinggiran kota. Arab Baduy. Nah, kemudian setelah sekian lama datanglah kembali
malaikat atau utusan Allah ini kepada ketiganya dengan wujud yang lain. Mungkin sekira ada pinan dulu untuk menguji mereka. Sang malaikat datang menemui pertama si belang atau yang becalak, asalnya becalak tadi, dalam rupa orang yang terkena penyakit calak. Jadi malaikat merubah penampilannya dengan izin Allah sebagai seorang yang becalak kulitnya. Anak-anak ini mungkin sudah tahu lah, ada orangnya pengaruhnya kulit nih. Kalau bapak usah lihat lah, becalak itu lebih putih lagi warnanya, itu ada anak habang ya belang-belang lah warnanya. Kalau orangnya putih mungkin kada terlalu inilah, tapi kalau orangnya hirang becalak, wah itu kelihatan benar. Nah, jadi malaikat ini datang mendatangi orang pertama dalam rupa seperti kulit dia asalnya. Kemudian mendatangi dan berkata, wahai Tuhan, aku orang miskin dan kehabisan bekal dalam perjalananku. Tidak ada lagi yang menolong aku saat ini selain Allah dan Engkau. Aku memohon kepadamu atas nama Zat yang telah memberimu kulit yang indah dan harta, agar Engkau berkenan memberiku unta untuk aku kendarai dalam perjalanan. Ini permintaan malaikat yang berubah wujud menjadi orang yang becalak dan miskin. Maka si bakas yang calak dan sudah sugih ini dengan ternak untanya, dia menjawab demikian, hak-hak lain masih banyak lagi jarang tanggung jawab nih, banyak lagi nanggu pacangku bajari. Aku lihat apakah arisan kan, apakah tahu kan. Cuma kalimatnya ditulis di sini, hak-hak lain masih banyak lagi yang belum kutunaikan. Artinya karena kawat banyak lagi yang harus dibayari. Kemudian sang malaikat kembali berkata, asanya nih, bahasa ulama Jepang mah, asanya ini asa suah melatih kamu. Aku mengenalmu, bukankah engkau dahulu adalah orang yang berbelang kulitnya dan orang-orang jijik memandangmu. Engkau dahulu juga adalah orang miskin, kemudian Allah memberimu rezeki. Jadi malaikat ini sudah berupaya untuk mengingatkannya kepada keadaan sebelumnya. Maka orang pertama ini menjawab, aku mewarisi harta ini secara turun-temurun. Nah, mulai deh. Kemudian diingatkan lagi oleh malaikat, jika engkau berdusta, semoga Allah mengembalikanmu dalam keadaanmu semula. Kemudian paket kisah kembali ke kisah yang orang kedua didatangi, sama pada malaikatnya merubah rupa, merubah wujud dengan izin Allah, dengan rupa dan wujud seperti keadaan orang kedua sebelum menjadi sugih dan sehat. Kemudian dia berkata, berilah aku tunggangan, tadilah. Kemudian aku ini miskin, minta bantuan kepadamu. Hanya engkau, hanya Allah dan engkaulah yang kuharapkan bisa menolongku. Ternyata orang kedua pun menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu
banyak lagi yang belum terbayarin, banyak lagi hak-hak lain yang harus aku tunaikan. Artinya kada mau memberi. Kemudian diingatkan dengan cara yang sama, sepertinya aku mengenalmu, bukankah engkau dahulu orang yang matanya buta dan keadaanmu miskin. Nah, kemudian sama katanya aku mewarisi ini secara turun-temurun. Dan diingatkan lagi, jika engkau berdusta, semoga Allah mengembalikanmu dalam keadaanmu semula. Dan yang terakhir, malaikat mendatangi orang yang asalnya bermacam tadi, yang becalak, yang botak, dan yang terakhir si buta. Nah, malaikat pun berubah bentuk dalam keadaan buta dan keadaan miskin, meminta bantuan, tetapi yang ketiga ini memiliki jawaban yang berbeda. Sang malaikat mendatangi si buta dalam bentuk orang yang berpenyakit buta, dan dia melontarkan permintaan yang sama seperti kepada kedua sebelumnya, tetapi si buta menjawab, aku dahulunya adalah seorang yang buta, kemudian Allah mengembalikan penglihatanku, maka ambillah apa yang engkau mau dan tinggalkanlah apa yang engkau mau. Demi Allah, aku tidak akan melarangmu mengambil sesuatu pun yang telah aku ambil dari Allah. Maka malaikat pun mengatakan, peganglah hartamu, kalian sebenarnya hanya sedang diuji. Engkau telah diridai oleh Allah, sementara kedua temanmu mendapat murkanya. Jadi hadis panjang yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ini berintikan kisah tentang syukur nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dikisahkan oleh muallim kisahkan malam tadi bahwa kemuliaan alhamdulillah itu adalah bahwa alhamdulillah atau perkataan syukur adalah perkataan para penghuni surga. Di surga itu ya tidak ada perkataan yang buruk dan seterusnya. Selebihnya adalah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenikmatannya tidak bisa dibayangkan, tidak terlintas dalam hati, tidak sampai akal memikirkannya, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga. Hendak ini ada, hendak itu ada, dan seterusnya. Dan dalam keistimewaan ibadah puasa adalah bahwa puasa itu diberikan ganjaran berupa dua kesenangan, yaitu kesenangan ketika berbuka puasa, masuk pelan-pelan manisnya kurma, manisnya teh, senang mas. Dan kesenangan kedua adalah puncak dari segala kesenangan, yaitu kesenangan berjumpa dengan Allah. Nah, perjumpaan dengan Allah ini, melihat wajah Allah, disebutkan dalam surah hadis itu nilainya lebih tinggi daripada nikmat surga itu sendiri. Semua orang yang berjumpa dengan Allah bahkan lupa betapa nikmatnya surga, saking indah. Dalam keterangan beberapa buku sirah Nabawiyah
Nabi itu begitu pulang dari Isra Mi'raj seperti orang karindangan karena habis bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beberapa tulisan disebut anak mati aja sudah biar bisa bertemu. Dan menjelang akhir hayatnya Nabi itu diantara kalimat-kalimat beliaunya mengatakan, sungguh seseorang telah ditawari kenikmatan dunia yang sangat besar ataukah berada di sisi Tuhannya, maka hamba itu memilih untuk dekat dengan Tuhannya. Abu Bakar yang mendengar perkataan ini kemudian lari dari majelis karena faham bahwa saat-saat terakhir Nabi akan segera habis. Nabi ingin berada di sisi Tuhan. Anak-anak sekalian, pesan di sini adalah nilai kesyukuran lebih-lebih di bulan yang mulia ini, dan di antara bentuk kesyukuran itu adalah dengan mengisinya dengan amal ibadah. Alhamdulillah kita diberikan syariat puasa ini, satu syariat yang sama dengan pernah juga diturunkan pada nabi-nabi umat-umat sebelumnya. Buktinya sekarang orang Nasrani itu juga puasa, orang Hindu puasa dalam bentuk yang lainnya, bertapa. Kalau orang Nasrani itu berpuasanya di hari Paskah, mereka tidak makan aja Pak, minum boleh. Kalau orang Hindu ya bakadep nyepi. Dan alhamdulillah Allah kasih kepada kita nikmat Islam, nikmat paling banyak, paling besar yang kita dapatkan, bahwa ajaran ini mulai dari Nabi Muhammad sampai saat ini sallallahu alaihi wasallam, tata caranya masih sama. Berbeda dengan Nasrani, berbeda dengan Yahudi yang oleh ulama-ulama mereka selalu berubah-ubah. Ya seperti di Kristen tadi, puasa tetapi boleh minum. Kayak di Hindu tadi puasa aja tetapi sebertanya bahkan cahaya pun tidak boleh pada saat nyepi. Dan ternyata nyepi itu di Indonesia aja ada, di negeri aslinya tempat lahirnya Hindu tidak ada. Sedangkan kita di Arab puasanya sama dengan kita. Demikian ibu dan bapak sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menguatkan kita dalam keimanan, menambahkan rasa syukur dalam kehidupan, dan menunaikan janjinya bahwa orang yang bersyukur akan Allah beri tambah kepadanya kenikmatan. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah, la nuhsi sana'an 'alaika kama alaika nafs. Kira-kira demikian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.